Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa bersama. Doa dimulai. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oke, kita absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Haura. Untuk laki-lakinya hadir semua. Oke. Kali ini kita akan belajar teks persuasi ya. Teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Ada yang tahu persuasi itu apa? Teks persuasi mengajak, membujuk, atau menyuruh ya. Mengajak atau membujuk atau menyuruh. Nah, nanti kita akan belajar teks persuasi. Nanti yang diharap dari pembelajaran hari ini kalian bisa menjelaskan pengertian teks persuasi dan mengidentifikasi ciri-cirinya, lalu menentukan struktur teks persuasi. Oke, teks persuasi adalah teks yang mengajak atau menyuruh tadi dan membujuk ya, membujuk para audiensnya untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Kalimat persuasif sendiri adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh tadi, seperti contoh kata ayo, kata ayo atau kata ajakan yang yuk, yuk, atau mari. Nah, di sini ada 3 contoh. Kalau kalian perhatikan, ada 3 contoh kalimat teks persuasif ya. Ini kalimat apa? Yang pertama ini kalimat dilarang merokok. Terus kalimat yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, selamatkan hemat air, selamatkan masa depan. Oke. Di sini ada kalimat dilarang merokok. Artinya ada ajakan untuk kita tidak merokok. Kenapa? Kenapa? Ayo. Menurut perempuannya ini, kenapa dilarang merokok? Karena bisa merusak paru-paru. Terus apa lagi? Menguningkan gigi bilangnya. Terus menghitamkan bibir. Lalu bau mulut. Nah, ayo menurut laki-lakinya kenapa dilarang merokok?
Buang-buang uang. Oke, terus Kena botak. kena botak. Nah, itu kan peraturan itu. Apa lagi? Ya, laki-lakinya. Ayo. Mana laki-lakinya ini? Nah, yang jelas, oke, perhatikan lagi. Yang jelas untuk kenapa kita dilarang untuk merokok. Yang pertama untuk kesehatan ya, kesehatan tentunya. Dan paru-paru tadi, dan juga buang-buang uang bilangnya buang-buang uang. Lalu yang kedua ada apa di sini? Buang sampah pada tempatnya. Kenapa? Supaya tidak mencemari lingkungan, menjaga kebersihan ya, agar lingkungannya bersih, indah, kan enak dipandang kalau bersih dah. Yang ketiga, hemat air, selamatkan masa depan, gunakan air seperlunya, Jadi ini semua dari ketiga ini termasuk contoh dari kalimat persuasif, mengajak orang. Yang pertama mengajak orang untuk tidak merokok. Yang kedua mengajak orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga mengajak orang untuk menggunakan air seperlunya atau secukupnya. Oke. Nah, sekarang dari ketiga kalimat ini, dari ketiga contoh ini, berarti ciri-ciri dari teks persuasif itu yang pertama berisi kalimat ajakan ya, berisi kalimat ajakan. Yang kedua berisi kata imperatif. Apa kata imperatif? Ayo cek di bukunya. Nah, kalimat imperatif adalah kalimat yang memiliki maksud memerintah, meminta atau menyuruh agar lawan bicara melakukan sesuatu. Ya seperti ini. Dilarang merokok, no smoking, demi kesehatan bersama. Nah, apalagi kalau misalnya kalian merokoknya di tempat-tempat ruangan yang tertutup. Misal di tempat ruangan yang tertutup di dalam mobil. Lalu kacanya ditutup, ini kan mengganggu orang yang tidak merokok, ya kan? Itu salah satu contohnya. Jadi mengganggu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga bisa mengganggu orang lain. Nah, yang ketiga terdapat konjungsi argumentatif. Apa itu? Konjungsi argumentatif seringkali digunakan dalam kalimat persuasif untuk memperkuat argumen ya. Dan yang keempat berisi fakta dan data, berisi data dan fakta. Nah, sekarang kalian ada lembar kerja namanya LKPD ya. Kalian nanti untuk bentuk kelompok ini ada berapa ini? Satu kelompok 3 orang itu ya. Satu kelompok 3 orang. Jadi ya pas ini 4 kelompok berarti. Ini 2 di sini. Belakangnya lagi satu-satu. Satu kelompok 1. Oke. Satu kelompok 1. Nah, Taruh di tengah. oke. Tentukan saja siapa ketuanya, lalu dimasukkan namanya, nama kelompoknya. Maksudnya gimana?
Ya, nama kelompoknya terserah kalian mau kasih nama siapa saja. Nah, sini bertiga ya, begitu. Maksudnya nama apa? Nama kelompoknya. Kelompok mawar nih. Entah kelompok mawar, kelompok melati, kelompok matahari. Ya, nama kelompoknya. Kita yang mempresentasikan pertama kali. Siapa? Ada yang mau duluan? Yang selesai duluan. baca bisa. Ya, yang untuk lihat-lihat dulu. Untuk kelompok melati. Cepat.
Oke. Secara keseluruhan kalian sudah mulai paham dengan teks persuasi ya. Ini teks yang berisi kalimat ajakan atau bujukan ya. Atau kalimat yang menyuruh ya, itu bagian dari pengertian dari teks persuasi. Paham ya? Insya Allah. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.